Pemikiran filsafat Ibnu Sina. Ibnu Sina, sang jenius abad pertengahan, Abu Ali al-Husain ibn Abdullah ibnu Sina, atau Avicenna di Barat, adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, ia adalah seorang polimatik dengan kontribusi luas dalam filsafat, kedokteran, astronomi, dan ilmu alam. Dasar-dasar ontologi Ibnu Sina. Konsep wujud, wajib dan mungkin. 1. Wajib al-wujud. Ada secara niscaya, keberadaannya tidak bergantung pada hal lain dan merupakan sebab bagi segala yang ada. Inilah Tuhan, sesuatu yang Maha Esa. 2. Mungkin al-wujud. Ada secara mungkin, keberadaannya bergantung pada sebab lain. Mereka bisa ada atau tidak ada. Inilah seluruh ciptaan, termasuk alam semesta dan manusia. Ibnu Sina mengembangkan sistem ontologis yang membedakan secara tegas antara dua jenis keberadaan ini, membentuk fondasi metafisik yang kokoh untuk pemikirannya. Ontologi, teori emanasi atau faid. Untuk menjelaskan hubungan antara wajib al-wujud dengan mungkin al-wujud, Ibnu Sina mengemukakan teori emanasi. Dari wajib al-wujud terpancar akal pertama secara niscaya. Proses ini berlanjut secara hierarkis, di mana setiap akal memancarkan akal berikutnya serta jiwa dan materi langit, hingga terbentuk alam semesta yang teratur. Dari yang esa hanya memancar yang esa. Teori ini berfungsi sebagai jembatan antara keesaan Tuhan dan pluralitas ciptaan, menjaga kemurnian transendensi Tuhan. Dasar-dasar epistemologi Ibnu Sina. Proses akuisisi pengetahuan. Pengetahuan indrawi. Permulaan pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, melalui panca indera manusia, retensi dan imajinasi. Data indrawi disimpan dan diolah oleh fakultas imajinasi dan memori. Abstraksi akal, akal manusia kemudian mengabstraksi bentuk-bentuk universal dari data partikular indrawi. Epistemologinya menegaskan bahwa akal manusia memiliki kapasitas intrinsik untuk memahami kebenaran universal, bukan hanya kebenaran partikular. Epistemologi, peran akal faal. Ibnu Sina memperkenalkan konsep akal faal atau akal aktif, yaitu akal ke-10 dalam hierarki emanasi. Akal faal ini adalah sumber segala pengetahuan universal bagi manusia. Ketika akal manusia mengabstraksi ide-ide universal, ia sebenarnya berkontak atau mendapat iluminasi dari akal faal yang menyimpan semua bentuk universal. Ini menjelaskan bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan yang melampaui pengalaman indrawi semata, mencapai pemahaman intuitif dan kebenaran rasional. Konsep jiwa dan spiritualitas, nafsi, substansi imaterial. Jiwa bukan materi. Jiwa atau nafs adalah substansi imateria yang tidak menempati ruang. Ia ada terpisah dari tubuh dan tidak akan hancur dengan kematian tubuh. Penggerak tubuh. Jiwa adalah penggerak dan pengorganisir tubuh, memberikan kehidupan, sensasi, dan kemampuan kognitif. Tubuh adalah alat bagi jiwa. Pandangan ini menekankan keabadian jiwa dan potensinya untuk mencapai kesempurnaan intelektual dan spiritual. Jiwa dan spiritualitas, perjalanan menuju kesempurnaan. 1. Penguasaan indrawi. Jiwa harus mampu mengendalikan dorongan indrawi dan hawa nafsu. 2. Asah akal. Melalui pendidikan dan refleksi, jiwa mengembangkan kapasitas rasionalnya. 3. Kontak dengan akal faal. Puncak kesempurnaan adalah ketika jiwa individu mencapai koneksi atau penyatuan intelektual dengan akal faal. 4. Kebahagiaan abadi. Melalui ini, jiwa mencapai kebahagiaan intelektual tertinggi dan keabadian. Perjalanan spiritual ini adalah esensi dari etika dan tujuan akhir kehidupan manusia menurut Ibnu Sina. Ajaran politik dan etika, masyarakat ideal dan keadilan. Madinah Fadilah. Konsep kota ideal, Ibnu Sina sangat dipengaruhi oleh Plato, di mana masyarakat diatur demi kebaikan bersama. Dalam pandangan Ibnu Sina, kehidupan manusia tidak dapat sempurna tanpa masyarakat yang teratur dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya nabi dan pemimpin yang bijaksana untuk membimbing manusia menuju kebaikan. Warisan abadi Ibnu Sina. 1. Filsafat, sistem metafisik yang mendalam memengaruhi pemikiran Islam dan Barat. 2. Kedokteran, kanon kedokteran menjadi teks standar di Eropa selama berabad-abad. 3. Sains, kontribusi penting dalam astronomi, fisika, dan geologi.
Pemikiran Ibn Sina terus dipelajari dan direfleksikan, menawarkan wawasan mendalam tentang hubungan antara eksistensi, pengetahuan, dan spiritualitas.